Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil memiliki atau mengembangkan rudal balistik, yaitu senjata jarak jauh yang mampu membawa hulu ledak besar. Para pecinta rudal dan penikmat aroma mesiu sejati, Indonesia ternyata diam-diam menyimpan kejutan besar. Rudal balistik jarak pendek buatan Turki yang nggak bisa diremehkan. Dan ini bukan rudal sembarangan, teman-teman. Ini Han, si peluncur presisi dengan jangkauan hingga 280 km. Siap melesat secepat kilat dan bikin peta kekuatan regional langsung berubah warna. Nah, kalau biasanya berita besar muncul dari Jakarta, kali ini justru Kalimantan Timur yang mencuri perhatian. Dan yang lebih menarik lagi, penempatan rudal ini bukan sekadar aksi gaya-gayaan, tapi langkah strategis yang mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Coba bayangkan, selama ini nggak ada negara ASEAN yang punya rudal balistik modern yang aktif beroperasi. Tapi tiba-tiba, Indonesia muncul dari balik bayangan dengan sistem baru yang bisa meluncur cepat, presisi tinggi, dan bikin tetangga-tetangga mulai menggaruk kepala sambil bilang, Indonesia serius nih? Para ahli bilang langkah ini sangat berkaitan dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Jadi, bukan cuma pindah gedung pemerintahan ya, tapi juga pindah kekuatan pertahanan strategis. Kalimantan Timur dipilih bukan tanpa alasan. 1. Aman dari serangan langsung. 2. Dekat dengan jalur laut internasional penting. 3. Tentu saja jadi rumah baru bagi pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Makanya disitulah Han ditempatkan. Bukan cuma buat pamer kekuatan, tapi sebagai penjaga gerbang Nusantara baru. Sekarang mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa Turki? Nah, ini menarik banget. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mulai geser strategi pertahanannya. Kalau dulu lebih bergantung pada Barat, kayak Amerika, Eropa, atau sekutunya, sekarang Indonesia main cantik. Kita diversifikasi, artinya bukan cuma punya satu teman besar, tapi banyak mitra strategis. Turki, India, Korea Selatan, dan lainnya. Kalau diibaratkan, Indonesia sekarang bukan cuma jadi pemain di panggung global teater, tapi juga penulis naskahnya sendiri. Turki sendiri bukan negara sembarangan dalam urusan persenjataan. Mereka punya reputasi kuat dalam pengembangan teknologi militer modern. Dan Han ini buatan Roketsan, bukan hanya rudal biasa. Sistem ini dirancang untuk mobilitas tinggi, bisa tembak lalu kabur alias shoot and scoot. Bayangkan, habis ditembak, langsung pindah lokasi sebelum musuh sempat tahu datangnya dari mana. Kayak mantan yang blokir kita sebelum sempat nanya alasan putus. Lucu banget ya, maaf kereputan. Tapi lucunya begini loh, waktu foto-foto rudal ini muncul pertama kali di Facebook, di akun Sahabat Keris, warganet langsung rame. Ada yang kagum, ada yang bingung, ada juga yang nyeletuk. Wah, keren juga ya, ternyata Kalimantan bukan cuma punya hutan dan batu bara sekarang, tapi juga rudal balistik. Dan benar saja, foto-foto itu ternyata bukan hoax. Pakar pertahanan dari berbagai negara langsung buka laptop, nyalain kopi, dan bilang, ini bisa mengubah keseimbangan kawasan. Kenapa? Karena Han punya jangkauan 280 km, cukup buat ngawasi jalur maritim penting seperti Selat Makassar dan Laut Sulawesi, yang notabene dekat dengan area panas Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia bukan pihak yang klaim wilayah di sana, tapi ZEE kita di Natuna sering banget disentuh oleh kapal Cina. Makanya, kalau Han ditempatkan di Kalimantan Timur, itu seperti pesan halus dari Indonesia. Tolong ya, garis putus-putus kamu jangan sampai nyentuh halaman rumah kami. Tapi jangan salah paham ya, ini bukan ancaman atau provokasi. Menurut para pakar dalam negeri seperti Khairul Fahmi dari ISSS, langkah ini sepenuhnya defensif tapi aktif. Artinya, Indonesia nggak lagi sedang cari ribut, tapi juga nggak mau diremehkan. Kayak kalau ada orang lewat depan rumah bawa pentungan, kita juga siap-siap pegang sapu lidi. Bukan buat mukul, tapi buat jaga-jaga aja. Dan menariknya lagi, posisi Kalimantan Timur ini strategis banget. Bukan cuma karena letaknya aman, tapi juga karena kondisi geografisnya mendukung mobilitas tinggi. Medannya kering, padat, dan punya dataran tinggi. Cocok banget buat kendaraan peluncur Tatra 8x8 yang jadi basis Han. Kalau di Jawa, tanahnya lembek dan padat penduduk. Han mungkin malah nyangkut di jalan kampung. Tapi di Kalimantan, gaspol. Nah, selain dari sisi teknis dan militer, penempatan Han ini juga punya makna simbolis.
Ini adalah pernyataan bahwa IKN bukan cuma pusat pemerintahan, tapi juga benteng pertahanan nasional. Kalau dulu Jakarta dijaga dengan sistem radar dan pertahanan udara, maka Nusantara dilindungi dengan rudal balistik strategis. Artinya, siapapun yang coba macam-macam, entah itu di darat, laut, atau udara, bakal mikir 2 kali sebelum iseng. Dan tentu saja, dunia luar langsung memperhatikan. Singapura, Vietnam, Thailand, bahkan Australia dan Amerika semuanya menyalakan radar diplomasi. Ada yang bilang ini langkah berani, ada juga yang khawatir bisa memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara. Tapi kalau dipikir-pikir, ya wajar. Indonesia sekarang sedang naik kelas. Bukan cuma ekonomi dan politiknya yang berkembang, tapi juga kekuatan pertahanannya mulai seimbang dengan negara-negara besar di luar kawasan. Apalagi, Khan ini bukan cuma alat perang, tapi juga simbol kemitraan strategis Indonesia-Turki. Bahkan dalam pameran Indo Defense 2025, Roketsan dan Indonesia udah tanda tangan kontrak untuk kerjasama lebih lanjut, termasuk kemungkinan produksi lokal dan transfer teknologi. Artinya di masa depan, bukan nggak mungkin rudal-rudal ini punya label baru, Made in Indonesia with Turkish Technology. Nah, kalau dulu Indonesia cuma dikenal sebagai negara agraris dengan sawah membentang dan nelayan di Laut Biru, sekarang gambarnya beda banget. Kita bukan cuma penghasil rempah, tapi juga pemain strategis di dunia pertahanan modern. Dan lucunya, dunia luar tuh mulai geleng-geleng kepala. Mereka nggak nyangka, di saat banyak negara masih ribut soal ekonomi dan politik, Indonesia malah diam-diam naik level. Kayak pemain game yang awalnya pakai senjata kayu, tiba-tiba muncul bawa bazooka. Apalagi, kerjasama dengan Turki ini bukan kerjasama instan atau sekadar beli lalu lupa. Tapi, ada niat serius buat bangun ekosistem pertahanan jangka panjang. Mulai dari pelatihan teknisi, transfer teknologi, sampai potensi produksi bersama di dalam negeri. Kalau beneran terrealisasi, industri pertahanan Indonesia bisa melonjak drastis, dan nggak lagi cuma jadi pembeli, tapi juga pembuat. Dan disinilah menariknya. Langkah-langkah strategis ini bikin banyak negara mulai melirik. Bukan cuma karena kekuatan rudalnya, tapi karena cara Indonesia bermain cerdas di panggung global. Kita nggak terjebak blok-blokan barat atau timur, tapi memilih jalan tengah yang fleksibel. Bahasanya, teman semua, lawan tak punya. Bahkan, beberapa analis luar negeri sempat menyebut langkah ini sebagai bentuk silent rise of Indonesia. Kebangkitan senyap Indonesia. Nggak heboh, nggak sombong, tapi jelas terasa dampaknya. Kayak tetangga yang awalnya kalem, tapi pas ngelihat garasinya, ternyata isinya tank dan rudal. Dan, kalau tren ini berlanjut, bisa jadi dalam 5-10 tahun ke depan, Asia Tenggara bakal punya poros baru di bidang pertahanan dan teknologi. Dan poros itu ada di Nusantara. Jadi, buat para pecinta teknologi, militer, dan masa depan Indonesia, ini bukan sekedar cerita tentang rudal di Kalimantan Timur. Ini adalah cerita tentang transformasi bangsa. Dari yang dulu hanya jadi penonton, kini perlahan tapi pasti kita mulai memegang kendali kamera. Karena siapa sangka, di balik kabut pagi dan hutan rimba Kalimantan, Indonesia sedang menulis bab baru dalam sejarahnya. Bab tentang kemandirian, keberanian, dan kebangkitan kekuatan Nusantara. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.